Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian, kembali bertemu di channel Mas Imam Nawawi, dan kali ini kita akan membahas tentang siapakah yang layak menjadi ketua DPR RI ya. Kalau kita lihat ini pemberitaan sedang mengalah ya, bukan mengarah ya kepada hal itu, yaitu tentang kalau di Kompas ini sebut revisi Undang-Undang MD3 tak mendesak, Nasdem tidak fair jika direvisi karena tidak fair dalam tanda kutip ya, fairnya tanda kutip. Sahabat kalian, kalau menurut Anda siapa yang layak menjadi ketua DPR RI ya? Kalau menurut aturannya itu mengacu pada Undang-Undang MD3 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Dan kata Waketum Nasdem, tidak ada yang urgen untuk melakukan revisi Undang-Undang MD3. Itu konsekuensi yang sudah harus diterima. Jadi kata dia tidak fair kalau kemudian undang-undang itu direvisi hanya karena tidak suka. Ini sepintas seperti dia menyetujui bahwa PDIP sebagai pemenang pemilu biarkan saja menjadi ketua DPR RI ya. Dan dia juga mengutip ataupun menjelaskan tentang fenomena pada 2014, di mana kata dia dulu 2014 PDIP dipecundangi oleh Golkar saat itu dan koalisinya. Saya pikir 2024 jangan lagi kita mempertontonkan nafsu serakah seperti itu, kata Ali. Nah, sahabat kalian, yang menarik adalah apakah bagus kalau ketua DPR RI itu adalah partai politik pemenang pemilu ya. Kalau kemarin kejadiannya 2019 partainya PDIP yang menang, kemudian capresnya Jokowi yang menang, sehingga kalau kemudian satu periode lalu 2019 sampai 2024 kita tidak menemukan suara lantang, suara kritis dari DPR, kecuali belakangan saja ketika menjelang pilpres pemilu, di mana ada nama Masinton diantaranya yang dinilai kritis, itu ya memang wajar karena ketua DPR RI-nya itu adalah partai pengusung presidennya, sehingga kalau mau bersuara kritis itu adalah hal yang agak sulit. Dan sahabat kalian, meskipun pandangan dari beberapa partai itu ada yang memang belum gamblang seperti Golkar menurut berita ini, ya saya kira menarik juga kalau kita ikut istilahnya ya komentar saja lah minimal ya, kaitan dengan siapa ketua DPR itu yang cocok. Nah, kemungkinannya kalau PDIP berdasarkan Undang-Undang MD3 ini masih jadi ketua DPR lagi dan tampaknya akan beroposisi dengan Prabowo, adalah mungkin ya DPR akan, istilah kata itu agak sehat, bisa mengontrol jalannya pemerintahan. Dan ini tentu saja satu hal yang baru akan terjadi karena kita tidak betul-betul tahu atau belum ada sebuah pernyataan kuat bahwa PDIP akan benar-benar beroposisi. Nah, apa masalahnya kalau partai pemenang pemilu menjadi ketua DPR? Kita lihat ya, periode lalu itu banyak atau sering mic dimatikan ya oleh ketua DPR RI-nya. Ini kalau kita lihat di suara.com, Queen Trick deretan momen Puan Maharani matikan mic selama jadi ketua DPR RI. Di sini ditulis semua ya, bagaimana atau kapan saja Puan Maharani itu mematikan mic. Pertama saat rapat pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, rapat persetujuan Jenderal TNI, rapat paripurna Mei 2022, kemudian mematikan mic saat Demokrat interupsi BBM, rapat paripurna DPR RI ke-8 pembukaan masa persidangan kedua, dan itulah yang dicatat menurut suara.com. Artinya begitulah kemungkinan yang akan terulang ya, ini logika biasanya seperti itu atau logika normalnya begitu. Kalau partai pemenang pemilu dipersilakan atau dapat privilege langsung jadi ketua DPR RI,
ya akan kemungkinan seperti itu. Toh dia akan menggunakan wewenangnya. Saya kan ketua DPR RI, kan kira-kira begitu. Dan sahabat kalian, lebih jauh, beberapa kasus korupsi di DPR itu juga dilakukan oleh ketua, ya. Kita ingat nama Setia Novanto. Ini bisa teman-teman lihat di aclc.kpk.go.id ya. Bagaimana dulu Novanto banyak sekali dramanya, nabrak tiang listrik, kayak macam-macam lah ya. Kemudian apa namanya, anggota DPR juga banyak yang terlibat korupsi. Di sini ada disebut Nyoman Damantra. Nanti kawan-kawan bisa lihat di link deskripsi. Nah, sahabat kalian, dengan fakta ini saya kira menarik juga untuk membuat satu wacana revisi Undang-Undang MD3 tapi yang basisnya nilai. Tapi ini kecil kemungkinannya ya, karena ya namanya soal undang-undang itu kan murni parpol. Kalau melihat ucapannya Bambang Pacul dulu, ya tergantung ketua umum. Nah, apakah mau ketua umum partai itu istilahnya ya mengedepankan sesuatu yang nggak politis gitu. Ya, walaupun kan kita harus tahu bahwa namanya partai politik juga mengemban nilai-nilai bagaimana Indonesia ini lebih baik. Dan saya sih berpendapat harusnya yang jadi ketua DPR RI itu dicarilah. Jadi tidak berdasarkan pemenang pemilu begitu, tetapi dicari berdasarkan track record yang memang memadai, mengerti, mampu bersuara tegas gitu ya, mampu bersikap demokratis. Karena memang DPR kan hasil pemilihan demokrasi. Kalau kemudian ketua DPR matikan mic, itu kan menciderai sebenarnya nilai-nilai demokrasi itu. Jadi harus dicari memang sosok yang dibuatlah kriterianya itu ya, jadi dari partai apapun, sehingga kalau dia misalnya ketua DPR dari partai yang tidak memenangkan pemilu tapi dia dipilih berdasarkan syarat-syarat dan kriteria tertentu yang kemudian jadi revisi undang-undang MD3 nantinya, ada kemungkinan dia akan memiliki tanggung jawab. Karena satu sisi dia misalnya ketua tapi bukan dari partai pemenang pemilu, dan pada saat yang sama dia dipilih karena kriteria-kriteria, sehingga memang ada satu tanggung jawab moral yang melekat di dalam dirinya. Tapi apakah itu mungkin? Allahu a'lam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.